Perkenalkan, nama Kakak Asep Suryadi. Saat ini Kakak bertugas atau mengajar di SMP IT Ikro Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar dan bertukar ilmu terkait dengan bagaimana untuk menjadi seorang pembina yang hebat dan bagaimana juga kita nanti diajarkan atau sama-sama belajar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia penggalang sesuai dengan tugas yang kalian dapatkan itu yaitu dunia penggalang. Mungkin untuk sementara itu saja dulu perkenalannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Asep. Salam kenal. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan diskusi dan tanya jawab dengan Kak Asep selaku pembina pramuka di SMP IT Ikro Kota Bengkulu tentang pembinaan pramuka di SMP IT tersebut. Nah, jadi untuk teknisnya sendiri kita akan membahas 8 poin utama yang mana setiap poin terdapat beberapa pertanyaan. Nah, jadi setiap anggota regu melatih akan menghandle masing-masing satu poin utama tersebut ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, kalau tidak, mungkin kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Nah, pada poin pertama ini kita akan membahas tentang SKU, SKK, dan SPG. Seperti yang kita ketahui, di setiap jenjang pramuka itu terdapat syarat kecakapan umum, di mana SKU ini merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, kalau menurut Kak Asep sendiri, bagaimana strategi yang Kakak gunakan untuk membantu peserta didik di SMP IT Ikro Kota Bengkulu untuk mencapai syarat kecakapan umum tersebut, Kak? Apakah suara saya masuk, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya terkait dengan SKU, SKK. Mungkin kenapa? Cek, halo, apakah ada trouble lagi? Tidak, Kak. Masih delay tapi ya. Baik, mencoba menjawab dari Kak Aisyah tadi ya. Strategi yang digunakan dalam pengisian buku SKU, SKK. Nah, kakak-kakak, sebelumnya ya yang perlu kita pahami bahwa SKU dan SKK ini merupakan bagian dari tanda pengenal anggota pramuka atau tanda pengenal gerakan pramuka ada 5, salah satunya adalah tanda kecakapan yaitu SKU ataupun SKK. Nah, di pramuka itu kita mengenal adanya tingkatan-tingkatan atau golongan-golongan pramuka. Kalau di pramuka penggalang itu mungkin kakak-kakak sudah paham juga bahwa di pramuka penggalang itu kita mengenal ada 3 tingkatan pramuka,
ada pramuka ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang terap. Nah, bagaimana adik-adik itu bisa mencapai pramuka penggalang ramu, rakit, dan terap? Tentu yang pertama, untuk adik-adik yang baru beranjak ke pramuka penggalang dari siaga ya, dari SD siaga ke pramuka penggalang, maka yang pertama itu tentu harus kita lakukan dulu penerimaan anggota baru, kemudian setelah itu setelah mereka sah menjadi anggota pramuka penggalang, baru kita berikan pengetahuan kepada mereka bahwa di pramuka penggalang itu kita mengenal adanya 3 tingkatan. Nah, di 3 tingkatan itu, untuk mencapai tingkatan-tingkatan tersebut, mereka harus mengisi buku kecil, buku SKU namanya, syarat kecakapan umum. Nah, itulah yang harus mereka lakukan agar mereka bisa melanjutkan tingkatan-tingkatan di dunia pramuka penggalang. Nah, bagaimana strateginya? Nah, kakak-kakak, jangan sampai kita bahasanya membatasi adik-adik kita nanti ataupun menghambat proses pengisian buku SKU bagi adik-adik kita. Usahakan sebisa mungkin pengisian buku SKU itu kita berikan kemudahan untuk adik-adik kita. Namun yang pasti syarat dari pengujian SKU itu harus secara mandiri sendiri-sendiri, tidak boleh berbarengan. Tapi ada juga beberapa bagian yang memang bisa dilaksanakan secara serempak. Misalkan pengujian pioneering itu bisa dilakukan mandiri, bisa juga berkelompok. Nah, kalau strategi yang kami lakukan di SMP IT Ikro, yaitu melibatkan semua guru-guru yang ada yang dispesifikan kepada poin-poin yang akan mereka isi. Misalkan di SKU itu ada poin-poin tentang agama. Maka untuk adik-adik mengisi buku SKU poin terhadap poin tentang agama, maka dia bisa mengisinya di guru PAI. Tidak mesti harus kepada pembina pramukanya. Misalkan ada juga tentang olahraga, maka adik-adik bisa kita minta mengisi buku SKU-nya itu kepada guru olahraga. Demikian juga yang lainnya. Sehingga dengan cara demikian itu salah satu cara untuk kita memberikan kemudahan kepada adik-adik. Jadi adik-adik itu tidak mesti harus menunggu pembina pramukanya ada baru mereka mau mengisi buku SKU. Mereka bebas memilih mau ke guru siapa aja. Yang penting memang membidangi terhadap poin-poin dari buku SKU yang memang akan mereka ujikan. Demikian mungkin salah satu strategi yang kami lakukan di gugus depan kami agar adik-adik itu tidak mengalami kesulitan dalam pengisian buku SKU. Dan yang terpenting adalah memotivasi adik-adik bagaimana mereka harus menyelesaikan buku-buku SKU itu sesuai dengan target yang sudah dibuat agar mereka bisa membagi waktu kapan harus mengisi, kapan mereka harus mempelajari dulu, kapan mereka harus menguji SKU-nya. Demikian pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Asep atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Kalau tadi ada tentang syarat kecakapan umum, selanjutnya itu ada syarat kecakapan khusus. Nah, kalau syarat kecakapan khusus ini itu kalau setahu saya itu sifatnya opsional dan dapat dipilih sesuai dengan minat dan bakat peserta didiknya. Sehingga antara satu peserta didik dengan lainnya bisa saja berbeda. Nah, sebagai seorang pembina, bagaimana Kakak mengidentifikasi kemampuan dan minat peserta didik dalam memilih syarat kecakapan khusus yang sesuai?
Baik, memang benar ya, SKK itu menyesuaikan dengan minat dan juga bakat adik-adik pramuka penggalang. Nah, bagaimana kita selaku seorang pembina tentu harus jeli melihat kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik kita. Misalkan hobi ataupun mungkin kesenangan yang biasa mereka kerjakan baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah. Misalkan kita bisa melihat dari hobi yang mereka kerjakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Asep atas jawabannya untuk poin yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan ke poin yang kedua mengenai program kerja. Mungkin bisa dihandle oleh Kak Azizah. Kepada Kak Azizah, dipersilakan. Baik, ya Kak Asep, saya akan meneruskan pertanyaan dari Kak Aisyah. Di sini tentang program kerja di Pramuka SMP IT Ikro Kota Bengkulu itu apa saja kegiatan Pramuka Penggalang yang dilaksanakan di Pangkalan SMP IT Ikro Kota Bengkulu. Oke, panggilan siapa? Kak Nisa? Azizah. Kak Zizah. Baik, Ya. Kak Zizah, kalau yang ditanya adalah program kerja, tentu bukan program kerja ya, kegiatan pramuka penggalang yang dilakukan di SMP IT Ikro, ya bisa dikatakan banyak gitu ya. Dari pertama kita penerimaan anggota baru, atau yang kita kenal biasanya di sekolah kita itu disebut dengan MOP, masa orientasi pramuka, kemudian ekskul yang kita laksanakan setiap seminggu sekali, dan juga latihan-latihan yang di luar jam ekskul yang itu memang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan mau ada tampilan di sebuah acara, ada mengikuti lomba dan lain-lain, kemudian ada persami, kenaikan jenjang, atau juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan di luar yang mana itu biasanya dari sekolah kita selalu mengirim utusan-utusan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita di gugus depan itu ada namanya kegiatan bakti sosial, di mana adik-adik itu sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali itu memang bisa dikatakan berbakti kepada masyarakat, entah itu membersihkan lingkungan di sekitar sekolah, bukan hanya di dalam sekolah, tetapi di luar lingkungan sekolah, kemudian berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, dan lain-lain. Itu kalau sekedar kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di SMP IT Ikro. Ya, baik Kak, kalau program unggulannya itu apa saja ya Kak? Suara Kak Azizah kecil banget. Iya, bentar. Oke. Kalau program unggulannya apa saja ya? Oh, kalau program unggulan di sekolah kita seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dikatakan program unggulan itu adalah bakti sosialnya kita. Dari semua kegiatan atau program yang kita laksanakan di gugus depan, bakti sosial ini merupakan program unggulan kita. Mengapa kita jadikan ini sebagai sebuah program unggulan? Karena di bakti sosial ini adik-adik benar-benar kita ajarkan untuk melaksanakan yang namanya dasar dharma mereka. Bagaimana mereka mencintai lingkungannya, dan bagaimana juga mereka menerapkan rasa empati dan peduli kepada warga sekitar. Jadi bakti sosial yang kita laksanakan ini bukan semata-mata hanya untuk melaksanakan program kerja, tapi juga kita ingin membentuk watak adik-adik kita agar mereka punya rasa peduli terhadap lingkungannya dan juga peduli terhadap masyarakat-masyarakat sekitar yang memang membutuhkan bantuan dari kita semuanya. Ya, baik Kak. Berarti tadi program unggulannya adalah bakti sosial. Nah, Ya. kemudian dari program kerja yang telah disebutkan tadi itu seberapa sering begitu Kak program kerjanya itu dievaluasi dan direvisi? Oke,
Kalau kita itu membuat program kerja itu kan di awal tahun ajaran ya. Jadi kita membuat program kerja itu untuk setahun ke depan, sehingga kita melaksanakan evaluasinya itu ya minimal per 6 bulan. Dari setelah selesai semester pertama itu kita laksanakan evaluasi, kira-kira keberhasilannya berapa persen, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebelumnya itu apa, sehingga bisa kita maksimalkan untuk satu semester ke depannya. Tapi yang jelas kalau untuk program kerja itu kita melaksanakannya setahun sekali. Dan tentu di tahun ajaran yang akan datang kita akan mengevaluasi kira-kira di setahun terakhir itu apa-apa saja program kerja yang belum terlaksana dan juga apa-apa saja yang tidak terlaksana, sehingga bisa kita jadikan acuan bagi kita untuk melaksanakan program-program kerja atau program-program latihan di tahun yang mendatang. Masih mute Kak Aziza. Oh ya, maaf Kak. Oh ya. Kemudian Kak, dari program-program kerja yang telah dilaksanakan tadi itu kira-kira tantangan apa saja yang sering dihadapi gitu, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, nah kalau di sekolah kita ini biasanya yang sering menjadi hambatan itu adalah terkait dengan waktu pelaksanaannya. Kalau di SMP Tekro kan adik-adik itu belajar dari pagi sampai sore. Kadang dari 6:30 sudah datang ke sekolah, pulang-pulang udah 4:30. Itu contohnya Kak Ais dulu. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan itu kadang kita mengambil waktu di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, terkadang tidak semua hari Sabtu dan Minggu ini bisa kita gunakan untuk agenda pramuka, untuk melaksanakan program-program kerja kita. Karena di sekolah juga biasanya selalu ada kegiatan di hari Sabtu, entah itu untuk guru-gurunya dan juga atau kegiatan-kegiatan untuk para siswanya. Nah, sehingga kita bagaimana berinisiatif untuk mencari celah dari permasalahan itu. Misalnya salah satu yang sering kita lakukan itu adalah mengganti hari. Jadi menyesuaikan kegiatan kita itu sekolah. Misalkan kita sudah mengagendakan bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan hari Sabtu Minggu besok. Ternyata di sekolah Sabtu Minggu besok ada acara. Ya mau nggak mau berarti waktunya kita undur lagi. Atau mungkin ada sebagian, bukan sebagian sih, ada satu ketika kita mau melaksanakan agenda ini, ternyata dari sekolah belum ACC. Dan ternyata masalahnya ada beberapa yang memang dianggap dari sekolah itu mungkin tidak bisa dilaksanakan untuk saat ini, sehingga kita tunda untuk beberapa waktu ke depan. Demikian sih. Baik, terima kasih Kak Asep. Ya, sama-sama Kak Ziza. Ya, untuk pertanyaan mengenai program kerja, saya rasa sudah cukup Kak. Ini akan dilanjutkan oleh Mbak Dinda mengenai postur pembina. Silakan Mbak Dinda. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, saya sangat tertarik dengan peran Kakak sebagai seorang pembina pramuka penggalang. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, menurut Kakak bagaimana postur atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pembina pramuka? Nah, kalau berbicara tentang postur pembina, tentu saja postur pembina di sini bukan dimaksud dari bagaimana seorang pramuka itu harus memiliki wajah yang ganteng gitu ya, wajah yang cantik, atau mungkin badan yang ideal. Nah, ternyata di pramuka ini yang dimaksud dengan postur pembina itu adalah bagaimana seorang pembina itu bisa menjadi seorang teladan bagi adik-adiknya. Teladan ini kan banyak, ada yang teladan dalam tingkah lakunya, teladan dalam ucapannya. Jangan sampai nanti adik-adik itu mengutarakan kata-kata kotor, itu ternyata melihat kakak-kakak pembinanya suka atau sering mengucapkan kata-kata kotor kepada adiknya. Nah, ini yang sering kita tekankan kepada adik-adik kita di gugus depan. Jadi usahakan kita menerapkan atau mengamalkan dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Nah, tentu saja sebagai seorang pembina, kita juga harus mengadopsi semboyan dari apa namanya itu ya, Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, jadi seorang pembina pramuka ketika dia sudah berhasil mengamalkan 3 semboyan ini, maka insya Allah dia sudah bisa menjadi seorang pembina pramuka yang baik. Ya, Kak. Untuk posturnya seperti itu ya, Kak ya. Kemudian untuk tugas utamanya sendiri seorang pembina pramuka itu bagaimana, dan kemudian peran dan tanggung jawabnya seorang pembina pramuka itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Cek. Cek. Halo? Ya, masuk, Kak. Masuk, Kak. Masuk? Masuk, Kak. Oke. Boleh diulangi lagi? Ya, baik, Kak. Jadi kan tadi sudah kita berdiskusi mengenai karakteristik seorang pembina pramuka itu seperti apa. Nah, kemudian menurut Kakak, bagaimana tugas utama seorang pembina dalam mendidik anggota pramuka penggalang? Kan Kakak sebagai pembina pramuka penggalang di SMP, dan bagaimana peran dan tanggung jawab sebagai seorang pembina? Terima kasih. Oke. Usia penggalang ini kan usianya bisa dikatakan anak-anak enggak lagi, tetapi dewasa belum. Masa-masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Sehingga sebagai seorang pembina pramuka penggalang, kita harus bisa menarik minat adik-adiknya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan yang menarik dan menantang. Ini nanti ada di metode kepramukaan, bagaimana seorang pembina pramuka itu harus bisa menciptakan sebuah kegiatan yang menarik dan menantang untuk adik-adik penggalang. Karena di usia ini, adik-adik penggalang itu kan masih mencari jati dirinya. Nah, jadi ketika dia nanti diberikan tugas yang menarik atau menantang bagi mereka, insya Allah mereka lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di kegiatan yang menarik menantang itu bisa juga kita selipkan beberapa nilai-nilai karakter yang baik untuk mereka. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan biasa saja, tetapi di sana juga kita selipkan nilai-nilai pengetahuan dan juga keterampilan bagi adik-adiknya. Dan juga sebagai seorang pembina pramuka penggalang, kita harus melatih adik-adik kita juga disiplin dan tanggung jawab. Makanya kalau di pramuka penggalang itu ketika kita mengajak adik-adiknya untuk berkumpul, itu tidak cukup dengan hanya sebatas isyarat Morse. Nah, biasanya kita kalau di pramuka penggalang itu setelah tiupan Morse, adik-adiknya belum juga kumpul, maka ada hitungan 1 sampai 10. Kalau tidak kumpul dalam hitungan 10, maka nanti akan ada punishment. Jadi reward dan juga punishment itu harus diberikan kepada adik-adik pramuka penggalang agar mereka nanti bisa melaksanakan semua yang kita perintahkan itu dengan baik. Selanjutnya ya, kakak lanjutkan terkait dengan peran dan juga tanggung jawab sebagai seorang pembina. Di pramuka, khususnya pramuka penggalang ataupun pramuka secara umumnya deh, peran seorang pembina itu yang pertama, pembina itu diharapkan multi apa ya, multitasking atau multi semuanya, kayaknya harus serba bisa deh. Seorang pembina pramuka itu ya bisa dijadikan sebagai seorang kakak, seorang sahabat oleh adik-adiknya, kemudian bisa dijadikan seorang guru yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepramukaan, kemudian juga seorang pembina pramuka juga harus bisa menjadi orang tua bagi adik-adiknya, yaitu bagaimana pembina pramuka itu harus bisa mengayomi, kemudian menasehati, dan juga memberikan pengarahan kepada adik-adiknya. Dan tentu seorang anggota pramuka juga harus bisa memberikan motivasi bagi adik-adiknya. Ya seperti motivator lah gitu ya. Kemudian kalau tanggung jawab pembina itu sebenarnya banyak deh. Tanggung jawab pembina itu tentu harus bisa menjadikan
kegiatan-kegiatan di pramukanya itu berjalan dengan baik dan benar, tentu dengan tujuan agar adik-adiknya kita kenalkan dengan tanggung jawab dia sebagai seorang warga negara yang baik, dan juga bagaimana tanggung jawabnya sebagai hamba ciptaan Tuhan yang tentu saja harus selalu mengacu kepada aturan-aturan Allah dan juga aturan-aturan yang ada di gerakan pramuka. Itu. Ya, terima kasih Kak Asep atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai metode membina yang akan dihandle oleh Kak Sania. Kepada Kak Zumrotus Sania, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pertanyaan terkait metode membina. Untuk yang pertama itu melanjutkan dari pertanyaan Kak Dinda tadi terkait dengan kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, bagaimana cara kakak itu membuat kegiatan-kegiatannya itu bisa menarik dan menantang? Oke, kegiatan menarik menantang ini bisa kita laksanakan tergantung dengan kondisi sebenarnya ya, baik itu kondisi cuaca hari itu ataupun kondisi dari kesiapan pembina dan juga kesiapan dari peserta didik. Kegiatan menarik menantang ini banyak contohnya, apalagi pramuka ini kan bukan kegiatan dalam ruangan sebenarnya ya. Kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang notabene itu dilaksanakan di luar ruangan. Sehingga kita sebagai seorang anggota pramuka harus pintar-pintar mencari sebuah kegiatan yang memang bisa membuat adik-adik itu tertarik untuk ikut kegiatan pramuka. Misalkan salah satunya adalah kita melaksanakan perkemahan. Perkemahan itu bisa kita laksanakan di luar lingkungan sekolah. Kemudian bisa juga kita laksanakan sebuah hiking ataupun outbound, di mana di sana kita selipkan nilai-nilai kepramukaan, dan tentu saja ada beberapa reward yang akan kita berikan kepada peserta didik ketika nanti mereka menyelesaikan sebuah tantangan. Nah, sekali lagi di Pramuka Penggalang ini adik-adik itu masih suka dengan tantangan. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan yang di dalamnya ada tantangan, pasti adik-adik itu senang. Tantangannya apa saja? Banyak. Apakah nanti kita bisa memasukkan di dalam hiking itu pos-pos, setiap pos nanti ada perintah-perintah atau soal-soal yang harus mereka selesaikan. Kemudian ada juga tantangan-tantangan yang harus mereka kerjakan. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentunya dalam membina itu sebagai seorang pembina menerapkan metode kepramukaan ke dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, bagaimana cara kakak itu mengukur keberhasilan dari kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan metode yang diterapkan tersebut? Oke, kalau kita berbicara tentang metode kepramukaan, di gerakan pramuka itu kan ada 9 metode kepramukaan ya. Dari mulai kode kehormatan, kemudian belajar sambil melakukan, juga kemudian sistemnya berkelompok, kemudian menarik dan juga menantang, kemudian dilaksanakan di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda kecakapan, satuan terpisah, dan juga kiasan dasar. Nah, ketika kita ingin melakukan evaluasi, maka kita bisa melaksanakannya yang pertama itu dari melihatnya secara langsung. Nah, kira-kira adik-adik ini itu sudah ada perubahan belum dari tingkah lakunya, dari ucapannya, dari sikapnya sebelum dia mengikuti kegiatan pramuka dan ketika dia telah melakukan kegiatan pramuka. Atau mungkin dari mereka belum mendapatkan ilmu pramuka yang kita ajarkan dari ke masa mereka sudah mendapatkan ilmu gerakan pramuka tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari keaktifan adik-adik ini dalam mengikuti jadwal latihan rutin. Apakah dengan materi sebelumnya itu bisa memberikan efek untuk pekan berikutnya. Nah, kalau misalkan di pekan berikutnya ini adik-adik mulai banyak yang izin, mulai banyak yang tidak masuk latihan, itu bisa salah satunya adalah indikasi bahwa kegiatan minggu sebelumnya itu dinilai kurang menarik. Maka itu menjadi tanggung jawab seorang pembina pramuka. Dan juga seorang pembina pramuka bisa mengevaluasinya dengan memberikan soal-soal kepada
adik-adik. Bisa itu soalnya tertulis dan juga soal pertanyaan-pertanyaan lisan yang itu bisa menggambarkan sejauh mana pengetahuan yang mereka dapatkan tentang ilmu kepramukaan. Gitu. Baik, Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Kakak menerapkan metode kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menerapkan metode kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sebenarnya. Yang pertama kode kehormatan. Metode kepramukaan yang pertama kan ada kode kehormatan. Kode kehormatan itu untuk pramuka penggalang kan ada Trisatya dan Dasadharma. Di Trisatya yang pertama dan juga Dasadharma pertama itu mewajibkan seorang anggota pramuka untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari seorang pembina pramuka itu harus bisa mengajarkan kepada adik-adiknya dan adik-adiknya harus bisa melaksanakan kepercayaan yang dia anut. Misalkan kalau kita beragama Islam, maka di kehidupan sehari-hari seorang anggota pramuka itu haram hukumnya untuk meninggalkan semua perintah-perintah Allah kayak sholat. Maka kita di gugus depan selalu kita wanti-wanti kepada adik-adik. Ketika kalian meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka gugur pramuka kalian. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan Trisatya dan Dasadharma yang pertama. Nah, ternyata ketika kita memberikan stimulus-stimulus seperti itu kepada adik-adik, maka insya Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka akan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Nah, yang kedua, itu ketika kita belajar di alam terbuka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa kaitannya? Di alam terbuka ini kan bisa dikatakan di kehidupan kita sehari-hari, nggak mesti harus di sekolah, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan-kegiatan menarik di alam terbuka itu bisa dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, ataupun di kebun, dan lain-lainnya. Itu untuk salah satu contohnya. Baik, Kak, terima kasih atas semua jawabannya. Mungkin itu saja dari topik metode membina. Bisa dilanjutkan, Kak? Baik, terima kasih Kak Sania. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Latifa untuk membahas tentang dunia penggalang. Silakan Kak Latifa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya seputar mengenai dunia penggalang, Kak. Nah, untuk itu, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai pramuka penggalang itu seperti apa dan apa karakteristik utama yang membedakan pramuka penggalang ini dengan golongan pramuka lainnya. Begitu. Baik, pramuka penggalang ini kan yang membedakan antara siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina itu kan kalau di pramuka ini terkait dengan usia. Jadi kalau pramuka penggalang itu adalah pramuka yang usianya itu antara 11 sampai 15 tahun. Itu usia penggalang. Nah, kemudian mengapa disebut dengan penggalang? Kalau di metode kepramukaan itu ada namanya kiasan dasar. Nah, kalau penggalang ini diambil dari kata galang. Galang itu merupakan semboyan dari masa perjuangan pahlawan Indonesia untuk menggalang persatuan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka di usia penggalang ini adalah masa-masa mereka, masa-masa transisi mereka untuk menciptakan sebuah kemerdekaan. Nah, apa bedanya antara pramuka penggalang dengan pramuka siaga? Nah, kalau siaga itu kan usianya dari 7 sampai 10 tahun. Nah, di usia siaga ini peran pembina pramuka ini masih sangat dominan. Kalau dipersentasekan di pramuka siaga ini peran pembina itu kira-kira bisa dikatakan 75 sampai 80%. Itu peran pembina dalam mengeksplor minat dan bakat adik-adik di gugus depannya. Nah, kalau penggalang ini dia sudah 50-50 nih. Ada adik-adik dan juga pembina. Nah, kalau di penegak itu persentasenya itu sudah lebih banyak ke pesertanya, ke adik-adiknya.
bisa dikatakan 25% itu untuk pembinanya, 75% itu untuk anggota pramuka penegak. Nah, kalau ditanyakan karakteristik pembina, karakteristik pramuka penggalang, itu yang pertama dilihat dari usianya. Dari usianya saja sudah membedakan antara pramuka siaga dan juga penegak. Nah, kemudian yang kedua ini adalah perkembangan diri. Seperti yang tadi disampaikan bahwa usia penggalang ini adalah usia mereka untuk pengembangan diri atau bisa dikatakan untuk menjadi atau mencari jati diri. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah di usia penggalang ini minat adik-adik itu sangat luas. Daya ingin tahunya itu sangat luas, sehingga seorang pembina itu harus bisa menampung semua ide-ide yang masuk dari adik-adiknya, sehingga nanti bisa kita tuangkan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kayak gitu. Oke, baik Kak. Untuk yang berikutnya mungkin mengenai tantangan terbesar yang dihadapi oleh anggota penggalang sendiri. Kan mereka masih dalam usia transisi ya, pasti banyak tantangannya dihadapinya. Nah, itu tantangannya biasanya seperti apa dan bagaimana pembina itu membantu mereka untuk mengatasinya, begitu. Oke, ini kalau berbicara di gugus depan yang ada di sekolah kakak ya, yang pertama itu tentu dari pengaruh teman sebaya. Nah, kadang adik-adik ini di sekolah ini kan ikut ekskulnya masih ikut-ikutan, ikut pramuka juga masih ikut-ikutan, ikut temennya. Nah, kadang temen yang ketika hari pertama dia ekskul, hari keduanya enggak. Kenapa? Karena temennya ternyata ikut ekskul yang lain, sehingga dia enggak ikut lagi pramuka. Nah, kemudian yang kedua, ini pengaruh dari kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini kan lagi maraknya mabar, main bareng gitu kan. Nah, terkadang adik-adik ini masih tergoda dengan hal-hal demikian. Itu menjadi sebuah tantangan bagi seorang anggota penggalang. Kemudian yang ketiga juga biasanya ketika di usia-usia penggalang itu akan ditemukan konflik antar anggota. Walaupun mereka mungkin rajin ikut latihan, tetapi di setiap latihan itu selalu ada konflik. Entah karena konflik kepentingan ataupun mungkin faktor belum akrabnya di sesama anggota. Nah, apa tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pembina? Tentu yang pertama adalah seorang pembina harus bisa melihat apa yang terjadi. Sehingga dengan melihat apa yang terjadi, seorang pembina harus bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang pembina harus bisa menjadi teladan. Nah, kalau pembina ini sudah bisa menjadi teladan, maka insya Allah adik-adik itu tidak mudah terkontaminasi oleh teman-teman sebayanya. Mungkin ada yang menghasut teman-temannya, tetapi ketika pembinanya nanti sudah mengucapkan kepada si A ini, misalkan, Dek, besok kamu ikut ekskul ya, tapi Kak, saya diajak oleh teman untuk ke sana atau untuk ke sini misalkan. Nah, tapi ketika pembinanya ini bisa memberikan teladan yang baik, bisa memberikan motivasi yang baik kepada adik-adiknya, maka insya Allah adik-adik itu akan ikut apa kata kakak pembinanya. Nah, kemudian yang kedua, seorang pembina pramuka juga harus memiliki tingkat komunikasi yang baik. Bagaimana dia akan memberikan pengetahuan kepramukaan atau mentransfer ilmu kepramukaan kepada adik-adiknya dengan baik ketika pembinanya tidak memiliki tingkat komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu akan tersampaikan dengan baik juga ketika pembina pramuka itu memiliki apa ya bahasanya itu ya, ya tingkat komunikasi yang baik lah intinya seperti itu. Jadi harus seorang pembina pramuka itu harus memiliki gaya komunikasi yang bisa diterima oleh adik-adiknya. Nah, kemudian seorang pembina pramuka juga dituntut untuk untuk menjadi motivator yang ulung. Nah, adik-adik kita ini kan masih butuh motivasi. Ketika mereka menemukan sebuah masalah, kemudian dia cerita ke kita juga tidak bisa memberikan solusi, apalagi motivasi gitu ya, maka khawatir adik-adiknya nanti bakal lari ke ekskul yang lain, bahkan dia mungkin sampai meninggalkan pramuka gitu.
Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja untuk dunia penggalang. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Latifah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Saskia. Iya, mohon izin untuk Kak Asep. Di sini saya ingin bertanya tentang organisasi dan administrasi. Mungkin yang pertama bisa saya tanyakan, yaitu bagaimana susunan dari struktur organisasi gugus depan yang berjalan di Pangkalan SMPIT Ikro Kota Bengkulu, dan apa saja peran atau tanggung jawab dari masing-masing anggota tersebut. Terima kasih. Oke, kalau kita berbicara tentang struktur organisasi di gugus depan, tentu yang tertinggi itu kan ada yang dinamakan sebagai MABI ya, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Kalau disingkat itu namanya Kamabigus. Nah, kalau di tingkat sekolah itu kan Kamabigus atau tingkat tertinggi itu biasanya sih kepala sekolah, walaupun tidak mesti harus kepala sekolah. Tetapi rata-rata kalau di satuan pendidikan, itu biasanya yang memiliki struktur tertinggi itu adalah kepala sekolah sekaligus sebagai Kamabigus atau MABI gugus depan. Nah, kemudian baru di bawahnya ada bisa dikatakan Waka Kamabigus 1, 2, 3, 4, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada pembina gudep, ada ketua gudep dulu, ketua gudep, baru pembina gudep untuk putra, pembina gudep untuk putri, dan tentu di bawahnya adalah asisten pembina. Nah, kalau berbicara tentang peran dan tugasnya, tentu dia memiliki tugas dan perannya masing-masing. Kalau Kamabigus itu biasanya dia yang akan mengambil kebijakan. Apakah kegiatan di bawahnya nanti ini bisa terlaksana atau tidak, ini tergantung dari Kamabigusnya. Maka tidak heran ketika ada sekolah-sekolah yang gerakan pramukanya itu bisa dikatakan mati suri. Mengapa? Karena dari puncak atau pucuk pimpinannya itu tidak memberikan respon yang baik terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan yang di bawahnya, oleh pembina-pembina gudepnya. Setiap pembina gudepnya ingin mengadakan kegiatan, kemudian mengusulkan anggaran dana yang dibutuhkan, nah ternyata suka mentok di atasnya ini. Maka untuk menjadi seorang Kamabigus, minimal Kamabigus itu sudah mengikuti KMD seperti kalian nantinya, ataupun minimal orientasi kepramukaan. Karena dengan demikian, insya Allah nanti seorang yang akan menduduki jabatan sebagai Kamabigus, dia akan melihat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu lebih luas, bukan hanya di 1, 2 untuk saat itu saja sih sebenarnya. Kalau sekretaris, bendahara, dan lain-lain sama seperti yang lain, seperti itu. Iya, mungkin dilanjutkan untuk yang kedua. Di sini pertanyaannya yaitu bagaimana tata kelola organisasi dan administrasi yang dijalankan di pangkalan sekolah kakak, seperti pengelolaan anggota, pencatatan kegiatan, ataupun pelaporan seperti itu. Oke, nah kalau di gugus depan, di luar dari struktural yang ada yang seperti yang kakak jelaskan tadi, di tingkat gugus depan ini juga kita ada yang namanya Pinru ya, Pratama. Ada Pratama, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada Pinru-Pinru. Nah, setiap pencatatan ini lebih ditekankan kepada adik-adik yang menduduki jabatan sebagai sekretaris, bendahara ini untuk di lingkungan gugus depan. Jadi adik-adik yang kita amanahkan sebagai Pratama, dia akan mengakomodir kegiatan-kegiatan gugus depan. Kemudian untuk pencatatan-pencatatan itu biasanya dihandle oleh sekretaris-sekretaris di gugus depannya, tapi dalam ruang lingkup adik-adiknya. Dia yang akan memberikan catatan-catatan dari mulai kehadiran, kemudian menyimpan catatan-catatan arsip, kemudian juga arsipnya banyak ya, baik dokumen-dokumen maupun sarpras-sarpras yang kita gunakan di gugus depan. Nah, yang paling penting, setiap gugus depan itu minimal harus punya sekretariat. Ketika gugus depan itu sudah memiliki sekretariat, maka insya Allah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu bisa diarsip dengan baik. Nah, ya, terima kasih. Mungkin dilanjutkan untuk yang pertanyaan ketiga. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Asep kan
banyak juga untuk yang arsip-arsip, lalu data-data seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam hal administrasi dan pengelolaan dari gugus depan? Dan kira-kira bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, kalau di tingkat pembina, bukan cuma di tingkat pembina sih, di tingkat pembina dan juga adik-adiknya banyak, kalau ditanya kendala banyak ya. Kalau di tingkat pembina tentu keluangan waktu dari seorang pembina untuk mengurus semua administrasi itu yang menjadi masalahnya. Kadang ada pembina yang kita amanahkan untuk sebagai yang kita tugaskan untuk mengarsip-arsipkan dokumen, atau mungkin yang kita tugaskan untuk menjadi penanggung jawab sebuah pengarsipan dokumen di gugus depan, itu terkendala dengan waktu dan juga kesibukan mereka. Nah, kalau dengan adik-adik, itu biasanya adik-adik yang kita amanahkan untuk menjadi sekretaris, sebagai pengarsipan dokumen, itu terkadang dia tidak senantiasa hadir. Nah, ketika sekretaris ataupun yang biasa kita jadikan sebagai notulen, ketika dia tidak hadir, misalkan 1 atau 2 hari dia tidak hadir, maka di 1-2 hari itu terjadi kekosongan seperti itu. Itu kendala yang kita hadapi di gugus depan. Nah, ya, terima kasih. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Yasinta. Ya, baik. Terima kasih Kak untuk waktunya. Saya akan menanyakan terkait sebagai pembina, tentu akan menemui problematika dalam mengelola gugus depan dan pembinaan penggalang. Nah, apa saja problematika yang sering dihadapi Kakak dalam mengelola gugus depan dan menjadi pembina penggalang? Baik. Kalau dari pengelolaan gugus depan, ini kita berbicara tentang pembina. Seperti yang tadi disampaikan, permasalahan yang pertama itu adalah kurangnya waktu yang tersedia oleh pembina-pembina pramuka karena kesibukan mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari sekolah. Ini bisa kita kategorikan dukungan dari Kamabigus atau kepala sekolah. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sering kita temukan di gugus depan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kurangnya pemahaman tentang pramuka dari pembina pramuka yang ada. Kadang di pramuka atau di gugus depan itu pembina pramukanya banyak, bahkan guru-guru itu mayoritas sudah melaksanakan KMD. Tetapi sekali lagi, mereka yang sudah melaksanakan KMD itu kan tidak menjamin bahwa mereka akan mengabdi di gugus depan. Nah, pembina-pembina yang seperti ini biasanya yang menjadikan kendala kita di gugus depan. Sedangkan adik-adiknya banyak, misalkan peserta ekskulnya banyak, kemudian kita terhalangi atau dibatasi oleh kapasitas pembinanya yang sedikit. Kemudian juga ada pembinanya yang mau untuk membina adik-adik, tetapi dia dibatasi oleh kemampuan. Ada mereka yang sudah siap untuk membina, tetapi dia belum KMD. Sehingga itu sedikit banyak menjadi penghambat. Tapi kalau dari segi adik-adik atau peserta didiknya, yang pertama bisa dikatakan mungkin minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pramuka. Oke. Ya, baik. Kemudian terkait solusi yang dapat diambil untuk menghadapi problematika tadi bagaimana? Kalau kita di gugus depan sih tidak melihat itu sebagai penghambat kita. Misalkan ketika kita ingin melakukan kegiatan kemudian terbentur dengan dana, maka kita tetap lanjut. Walaupun mungkin pada akhirnya adik-adik harus iuran. Kemudian seperti itu. Intinya di pramuka itu kan kita diajarkan untuk siap sedia ya. Seorang pramuka itu harus siap sedia dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan.
ketika dia dibenturkan dengan satu kondisi, maka dia harus menciptakan kondisi-kondisi yang lain, yang itu tentu saja tetap menjalankan semua program-program kerja yang sudah disiapkan dengan baik. Ketika itu tujuannya baik, maka insya Allah semua tantangan-tantangan yang dihadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Aisyah. Ya, terima kasih Kak Yasinta. Kemudian untuk yang terakhir bisa dihandle oleh Kak Imratus. Kepada Kak Imratus dipersilakan. Maaf Kak, suaranya belum ada Kak. Yang terakhir untuk strategi pengelolaan dan pembinaan penggalang. Nah, untuk di SMP ITI Krok sendiri ini, bagaimana strategi yang telah diterapkan agar itu terkelola dengan baik dan pembinaan penggalangnya juga terkelola dengan baik seperti itu. Ya, kalau strategi tentu kita melakukan strategi itu dengan membuat program kerja. Jadi strateginya kita siasati dalam pembuatan program kerja 1 tahun ke depan. Nah, program-program kerja yang kita buat sebagai langkah kita untuk menjalankan pembinaan pramuka di gugus depan, tentu yang pertama adalah membuat jadwal latihan setiap pekannya. Jadi setiap pekannya itu jadwal latihannya itu sudah tahu, udah jelas pekan ini mau membuat apa, pekan besok kita membuat apa. Sehingga adik-adik itu ketika hadir latihan dia sudah tahu nih, hari ini kita akan membuat ini. Atau minimal ketika pertemuan yang akan datang itu kita sampaikan di pertemuan hari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah di gugus depan ini kita membuat anggaran. Nah, anggaran ini kan sesuai dengan program kerja yang kita canangkan untuk 1 tahun ke depan, maka anggaran dananya juga sudah ngikut nih dari 1 tahun sebelumnya. Atau tahun ini kita buat untuk tahun depan, maka anggaran dananya sudah kita buatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan anggota. Jadi anggota atau adik-adik yang sudah ada ini bagaimana kita kelola dengan baik, jangan sampai mereka ini justru mundur atau hilang di tengah jalan. Kadang seleksi alam itu menyakitkan. Ketika hari pertama ekskul yang datang banyak, pas besok-besok tinggal 1 regu, 2 regu. Kadang kalau di sekolah kita, itu kita punya kendala itu di regu putra. Di hari pertama ekskul itu banyak, apalagi ketika kita iming-imingi akan melaksanakan kemah gitu ya. Banyak yang datang. Selesai kemah, selesai. Nggak ada lagi yang ikut ekskul. Kemudian, apalagi yang peningkatan kualitas pembinanya. Maka untuk menciptakan kegiatan yang menarik dan menantang, maka perlu juga pembinaan dari seorang pembina pramuka. Jadi pembina pramuka yang ada di gugus depan itu setidaknya dia harus sudah mengikuti kursus mahir dasar, syukur-syukur bisa dilanjutkan menjadi kursus mahir lanjutan atau KML. Dan yang terakhir, kalau strategi yang kita lakukan itu agar adik-adik semangat dalam mengikuti latihan, kita juga melaksanakan yang namanya latihan gabungan. Yaitu kita mengajak adik-adik untuk ikut bersama-sama gabung dengan gugus depan dari sekolah lain. Nah, dengan cara demikian, adik-adik juga bisa termotivasi karena dia melihat teman-teman dari gugus depan, misalkan ada yang lebih baik dari mereka, sehingga itu menjadi acuan motivasi bagi mereka untuk lebih baik ke depannya. Maaf Kak, suaranya belum ada. Baik, berarti strategi-strategi yang diterapkan itu memang memberikan motivasi untuk anggota penggalang ini hadir di pramuka. Nah, karena ini pramuka itu kan sifatnya ekstrakurikuler. Nah, itu sendiri ketika kan kita perlu kedisiplinan itu perlu diterapkan, tapi tetap untuk saat ini agar dengan cara-cara yang baik, bukan yang mendisiplinkan secara mungkin kalau ketika generasi saya dulu mungkin pembinanya itu kan agak galak atau seperti apa, nah seperti itu. Nah,
Kemudian kan saat ini diterapkan sistem AMONG seperti itu. Nah, agar sistem AMONG itu berjalan, tapi adik-adik pramuka ini tetap disiplin. Nah, di SMP IT Ikro itu sendiri bagaimana penerapannya nih, Pak? Iya, Iya, seperti itu. kayaknya bukan zaman kakak juga deh, zaman sekarang juga masih banyak yang kayak gitu. Dan kayaknya itu mengakar deh. Karena rata-rata kalau di usia penggalang ya, kalau kita tukar ide atau tukar pikiran dengan pembina-pembina dari gugus depan yang lain itu, ternyata memang mereka untuk menciptakan kedisiplinan bagi adik-adik itu harus dilaksanakan secara kasar gitu. Nah, tapi tidak bagi kita yang di SMP IT Ikro gitu. Kalau kita di SMP IT Ikro-nya itu memang mengingatkan atau mengajarkannya itu masih dengan hati, masih dengan perasaan. Nah, kalau berbicara dengan sistem AMONG, sebenarnya kalau pembina itu sudah berhasil menjalankan dari sistem AMONG ini Kak Asep, apakah masih di Zoom? Suaranya hilang, Kak. Cek Kak Asep, apakah masih di Zoom? Terkendala suara ya, Kak? Suaranya tidak muncul. Videonya ada, tapi suaranya nggak ada.
Tes Kak Asep. Oke. Apakah kedengaran? Sudah Kak, sudah masuk lagi suaranya. Jadi suaranya pakai HP nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Mau diulang dari pertanyaan atau langsung jawaban? Langsung boleh Kak. Baik, tadi pertanyaannya terkait dengan strategi ya. Kalau berbicara tentang cek satu. Oke, sebentar. Cek. Sudah Kak, sudah tidak bergema. Oke, tes. Atau yang di laptop tolong di unmute aja dari sana, bisa nggak Is? Sudah di unmute Kak. Oke. Jadi kalau berbicara tentang strategi, yang pertama tentu dalam membuat strategi itu kita awali dalam pembuatan program kerja untuk 1 tahun ke depan. Nah, dari program kerja inilah kita bisa menyusun langkah-langkah bagaimana pramuka di gugus depan itu untuk setahun ke depan bisa kita laksanakan dengan baik. Seperti membuat jadwal latihan, kemudian membuat anggaran, kemudian juga pemberdayaan anggota yang ada. Jangan sampai nanti anggota-anggota yang ada itu justru mundur di tengah jalan. Kadang banyak kejadian kan, ketika awalnya itu anggotanya banyak, tetapi ujung-ujungnya banyak yang mundur teratur, atau mungkin juga banyak yang mundur tanpa kabar. Nah, kemudian juga kita juga perlu peningkatan kualitas pembina. Salah satu strategi yang kita lakukan di gugus depan itu, kita selalu memberikan pendidikan kepramukaan bagi pembina-pembina yang ingin bergabung di kepramukaan atau di gugus depan. Jadi pembina-pembina yang memang mau bergabung di gugus depan itu dari pihak sekolah itu selalu di KMD-kan. Karena untuk menjadi seorang pembina pramuka itu kan harus minimal dia mengikuti kursus mahir dasar, syukur-syukur nanti bisa dilanjutkan dengan mengikuti kursus mahir lanjutan. Nah, kemudian juga kalau strategi kita untuk membuat adik-adik kita itu tetap menarik mengikuti ekskul pramuka, maka kita di gugus depan juga ada yang namanya kegiatan latihan gabungan atau latgab. Nah, biasanya latgab ini kita laksanakan per 3 bulan, itu kita bergabung bersama beberapa sekolah atau gugus depan untuk melaksanakan latihan bersama. Di latgab itulah kita bisa bertukar pikiran, baik sesama pembina pramukanya maupun sesama adik-adik di gugus depan yang kita temui di ketika latgab itu. Gitu. Terkait pertanyaan yang kedua, nah kadang memang mendisiplinkan itu kan
caranya juga mungkin agak susah-susah gampang begitu ya Kak ya. Nah, eh, ketika kita ingin mendisiplinkan anggota agar mereka itu memiliki tanggung jawab. Nah, itu bagaimana agar mereka tetap disiplin, bertanggung jawab. Nah, tapi kita juga tetap menerapkan sistem AMONG seperti itu. Baik. Ketika pembina itu sudah bisa mengaplikasikan sistem AMONG itu dengan baik, maka insya Allah dalam pembinaannya itu sudah bisa berjalan dengan baik. Tidak akan ada kekerasan dalam pembinaan ketika pembina itu sudah menerapkan sistem AMONG dengan baik. Memang kadang beberapa pembina pramuka yang kita temui ini terkhusus di sekolah umum biasanya ya. Jadi penjelasan dari mereka itu ternyata memang untuk mendisiplinkan adik-adik, untuk membentuk jiwa adik-adik yang kuat, yang tangguh versi mereka itu memang harus dengan kekerasan. Karena dengan kekerasan itulah yang membuat mental mereka terbentuk. Itu kata mereka ya. Tapi kalau di sekolah kami tidak ada sih yang seperti itu. Jadi sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu yang Ingar Sesungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tepuri Wahandayani, memang pembina itu dituntut untuk bisa merangkul adik-adiknya, baik itu dari depan, kemudian dari tengah maupun dari belakang. Sehingga kita bisa mewujudkan adik-adik yang sukses itu tanpa harus dengan kekerasan. Jadi intinya laksanakan sistem AMONG itu dengan baik, maka insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Maaf Kak, Imro'atus suaranya Kak. Berarti seperti itu ya Kak, ketika kita sudah bisa menerapkan sistem AMONG dengan baik, maka kedisiplinan itu bisa kita bentuk tanpa adanya kekerasan seperti itu. Terima kasih untuk yang pertanyaan ini. Saya rasa sudah cukup memberikan kami pengetahuan tentang mengelola pembinaan penggalang di sekolah. Saya kembalikan kepada Kak Aisyah. Baik, terima kasih Kak Imro'atus. Nah, itu tadi pembahasan terakhir kita untuk diskusi pada hari ini. Sudah banyak sekali ya kakak-kakak semua pengetahuan baru yang kita dapatkan tentang pembinaan pramuka, terutama pramuka penggalang dari Kak Asep. Terima kasih banyak Kak Asep. Nah, apa yang kita dapatkan hari ini tentunya bisa jadi bekal kita untuk kedepannya. Siapa tahu nanti setelah lulus PPG ini, kakak-kakak mengajar di sekolah, kemudian diamanahkan menjadi pembina pramuka. Jadi kan mau tidak mau kita harus belajar bagaimana seluk-beluk dari pramuka itu sendiri. Benar banget. Ya, mungkin dari Kak Asep ada tips atau saran buat kakak-kakak di sini sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, jikalau suatu saat nanti kita ingin atau diamanahkan menjadi seorang pembina pramuka. Sebenarnya kalau nanti sudah ikut KMD, wajib mengabdi sih. Iya, Karena tujuan ikut KMD kan harus terjun ke gugus depan untuk mengabdi dan membimbing adik-adiknya agar kita bisa sukses bersama dengan adik-adik kita. Seorang pembina itu dia akan merasa senang, merasa bangga ketika adik-adiknya itu bisa sukses, mungkin suksesnya di atas kita nantinya. Nah kalau bentar, kalian ini berarti kuliahnya udah selesai semua ini kan? Sudah Kak. Udah ada yang kerja? Sudah ada. Tapi kok prajab? Yang kerja itu biasanya masih honorer Kak. Oh seperti itu. Tapi sudah ada yang membina di sekolah-sekolah. Sepertinya belum Kak kalau untuk membina pramuka. Yang dulu waktu sekolah
Ada yang ikut pramuka? Saya ikut, Kak. Oh, insya Allah sudah paham lah ya bagaimana pramuka di sekolah-sekolah gitu. Betul. Oke, intinya kalau membina pramuka itu harus dengan hati. Ketika kita membina dengan hati, maka insya Allah semuanya akan terasa enteng. Tapi kalau kita membina pramuka itu enggak dengan hati, maka akan sangat sulit untuk kita bisa fokus di pramuka. Apalagi nanti ketika kalian sudah berkeluarga, kalau kalian tidak membina dengan hati, maka kalian akan kalah dengan suami. Ya, baik. Terima kasih Kak Asep atas tips dan sarannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Asep untuk sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dan diskusi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami ke depannya. Dan juga semoga Kak Asep dan Pramuka SMP Peikro Kota Bengkulu sukses selalu dan semakin jaya. Amin, amin, amin. Terima kasih juga untuk kakak-kakak dari Regu Melati yang sudah hadir. Nah, saya Aisyah Nabila sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata selama diskusi kita hari ini. Mungkin kita tutup saja diskusinya dengan... Iya, sebentar. Baik, Kak. Ya, mohon maaf juga ya kalau apa yang disampaikan tadi mungkin ada banyak yang tidak sesuai dengan pertanyaan, kemudian mungkin ada yang banyak melenceng, yang ditanya ini jawabannya ini. Sekali lagi mohon maaf. Pokoknya kalau memang ada kebaikan silakan diambil, kalau tidak ada lupakan saja. Siap, Kak. Ya, saya dan kakak-kakak di sini juga mohon maaf Kak apabila ada kesalahan selama diskusi. Ya, mungkin kita tutup saja dulu diskusi kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.